dalam case-case bunuh diri, orang yang mengetahui paling detail dan paling mendalam adalah keluarga terdekat. Nah, ini saya juga menyoroti satu hal, bagaimana dari uh, izin ataupun psikologi yang uh, Brigadir RAT ini melakukannya tes terakhirnya. Apakah ada kejanggalan-kejanggalan dari hasil tes tersebut? Karena untuk menggunakan dan membawa senjata api harus melalui proses-proses beberapa proses ya. Salah satunya adalah tes psikologis. Yang pertama adalah masalah kesehatan mental yang harus didalam. Lalu yang kedua adalah beban stres yang berlebihan. Tentu saja bertugas sebagai anggota Polri dan ketika mengawal ada sedikit perbedaan. Nah, ketika dibebankan dengan waktu dan beban kerja yang sangat berat, ini akan memunculkan beban stres yang berlebihan. Dan yang ketiga adalah misalnya adalah isolasi sosial. Ketika dia bertugas di Jakarta misalnya, saya dia memang menjadi pengawal di Jakarta, ada keterbatasan interaksi dengan pihak-pihak lain, misalnya dengan keluarga tidak bisa bertemu, dengan teman-temannya juga terpisah jauh karena beda kota dan sebagainya. Halo Tribuners, Anda menyaksikan program On Focus bersama saya Agung Laksono. Belakangan publik dihebohkan dengan kasus tewasnya Brigadir RAT di mobil Alphard yang terparkir di rumah seorang pengusaha di Jakarta. Polisi memastikan Brigadir RAT tewas karena bunuh diri, namun istrinya di Manado tidak percaya. Menurut sang istri, Brigadir RAT ke Jakarta karena mendapat penugasan untuk mengawal seorang pengusaha. Namun, Kapolresta Manado mengatakan bahwa yang bersangkutan mengajukan cuti untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Lalu bagaimana pandangan ahli terkait kasus ini? Kita akan bahas bersama kriminolog Ardi Putra Prasetya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bang Ardi, apa kabar? Halo Mas Agung, selamat sore. Alhamdulillah baik. Selamat sore. Oke Bang Ardi. Sebagai pengantar, apa analisis awal Anda terkait kasus tewasnya Brigadir RAT ini, Bang Ardi? Terima kasih. Yang pertama kita sampaikan duka cita yang mendalam atas tewasnya Brigadir RAT ini. Dan saya menggarisbawahi diperlukan penyelidikan yang cukup kuat begitu, karena untuk ada beberapa pertimbangan, salah satunya untuk meyakinkan keluarga dan publik tentu saja ya, karena ada beberapa case-case sebelumnya yang akan dapat menurunkan atau kepercayaan dari pihak kepolisian. Nah, ini harus dibuka kepada publik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Tentu saja dengan penyelidikan-penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Oke, baik. Baru saja sore ini Bang Ardi Polres Jakarta Selatan menggelar konferensi pers bahwa kasus tewasnya Brigadir RAT ini ditutup. Meski begitu, motifnya masih belum terungkap karena masih akan didalami seperti itu. Dan polisi mengatakan bahwa yang bersangkutan ini tewas karena bunuh diri, diduga karena masalah pribadi. Kalau dari pandangan Anda, seperti apa Ya. Bang Ardi? Ya. Dalam kasus society itu atau bunuh diri ini memang ada beberapa sebab begitu ya Mas ya. Ada beberapa hal yang harus diungkap lebih jauh karena permasalahan bunuh diri ini lebih pada permasalahan personal atau pribadi seperti itu. Nah, itu harus dicek misalnya background checking atau penyelidikan sebelumnya apakah Brigadir RAT almarhum ini memiliki masalah-masalah personal. Hmm. Misal ada masalah depresi yang tidak tertangani misalnya, ada beberapa permasalahan keluarga misalnya atau permasalahan-permasalahan dalam berdinas sehingga memiliki muncul sebuah depresi yang tidak tertangani dengan baik. Nah, didorong biasanya ada perilaku-perilaku impulsif. Kalau kita lihat case ini, cara Brigadir RAT mengakhiri hidupnya ini cukup spontan begitu ya, cukup impulsif. Nah, ini harus dilakukan penyelidikan yang lebih mendalam. Nah, bisa juga kita kaitkan dengan kehidupan sosialnya. Apakah di dalam lingkungan pekerjaan, di dalam lingkungan keluarga, Brigadir RAT ini memiliki masalah-masalah dalam kehidupan sosial. Apakah ada traumatis di situ? Apakah ada misalnya sindrom-sindrom dari perilaku disorder yang belum ditemukan seperti itu harus diselidiki lebih jauh. Lalu ada berbagai permasalahan, misalnya konsumsi terkait dengan obat-obatan, apakah ada record-record yang bisa menunjukkan itu. Lalu misalnya ada pengalaman buruk yang dapat memicu trauma. Ini sifatnya sangat-sangat psikologis begitu. Misalnya ada antisosial atau gangguan bipolar, ada PTSD atau post traumatic disorder. Ini harus diketahui lebih lanjut. Nah, ada juga beberapa
permasalahan-permasalahan yang sifatnya sangat individual ya. Misalnya ada beberapa case bunuh diri itu dikarenakan ada misalnya memiliki sakit yang sulit untuk disembuhkan. Ini biasanya orang-orang terpacu untuk melakukan berbagai cara ya untuk mengakhiri hidup. Ini sering terjadi. Nah, tentu saja tugas dari kepolisian yang sudah ditutup sore tadi seperti itu harus dapat meyakinkan bahwa penyebab bunuh dirinya ini ada beberapa permasalahan-permasalahan misalnya personal ya, itu harus dibuka ke publik seperti itu. Baik, jadi meskipun kasus ditutup, tetap harus berjalan penyidikannya agar terungkap dengan terang benderang ya, Bang Ardi ya? Ya, betul sekali. Baik, lalu kalau soal penyebab bunuh diri ini kan masih diselidiki. Lalu ini yang membuat janggal Bang Ardi, ini kan terkait perbedaan versi jawaban atau versi cerita dari istri yang bersangkutan, Polresta Manado, Ya. dan juga pemilik rumah tempat tewasnya Brigadir RAT. Bagaimana Anda menyikapi jawaban-jawaban yang berbeda ini sehingga menimbulkan kejanggalan atau kesimpang siuran? Ya. Nah, kunci dari penyelesaian komunikasi yang berbeda ini adalah adanya klarifikasi atau pernyataan dari ketiga belah pihak seperti itu. Hmm. Jadi harus ada pemahaman kenapa Brigadir RAT ini sampai di Jakarta misalnya, dan apa yang dilakukan di Jakarta ini harus clear betul seperti itu. Kalau tidak banyak spekulasi-spekulasi dari publik terutama yang muncul untuk menerka-nerka apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi harus diklarifikasi betul seperti itu. Oke. Berarti kalau Anda bilang seperti itu, ada pihak yang terindikasi berbohong atau menyembunyikan fakta ya, Bang, kalau ada perbedaan Ya, seperti ini? mungkin tidak sampai berbohong, namun ada informasi yang belum diketahui oleh pihak-pihak lainnya. Nah, ini mungkin bisa terjadi ya. Jadi ada underreporting atau hal yang tidak dilaporkan yang pihak-pihak lainnya tidak tahu. Nah, ini harus diselidiki lebih jauh. Misalnya almarhum ini menyampaikan ke istrinya tidak 100% yang betul-betul dikerjakan, namun hanya di permukaan saja yang disampaikan seperti itu. Nah, ini harus diklarifikasi. Oleh karena itu dari pihak kepolisian, keluarga maupun yang memiliki rumah tinggal ini untuk duduk bersama dan mengklarifikasi seperti itu. Oke. Lalu ini kan ada berbagai pihak yang dimintai keterangan seperti itu dan versinya yang pertama dari istri mengatakan bahwa suaminya ini ke Jakarta ditugaskan untuk mengawal seorang pengusaha, bahkan ini penugasannya sudah bertahun-tahun seperti itu, Bang. Tapi dari Polresta Manado ini bilang kalau yang bersangkutan mengajukan cuti katanya untuk mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Nah, sementara beda lagi keterangan dari pemilik rumah tempat TKP ini tewas yang bersangkutan bahwa dia tidak pernah dikawal oleh Brigadir RAT seperti itu. Kalau menurut pandangan kriminolog, sebenarnya saksi Ya. mana yang sebenarnya ini menjadi kunci atau yang harus digali terus keterangannya untuk mengungkap fakta ini agar terang benderang? Ya. Jadi begini Mas, dalam case-case bunuh diri, orang yang mengetahui paling detail dan paling mendalam adalah keluarga terdekat biasanya. Hmm. Jadi ada sebuah riset dari yayasan di Amerika untuk pencegahan bunuh diri atau ISVF ya, mengutarakan bahwa 50 sampai 75% orang yang mencoba bunuh diri itu pernah mengutarakan baik itu perasaannya, pikirannya atau rencana bunuh dirinya terhadap orang-orang terdekatnya. Nah, dalam riset yang sama itu diutarakan juga, sayangnya apa namanya ya, tanda-tanda ini atau peringatan bunuh diri ini luput dari perhatian. Misalnya dari micro gesture-nya kelihatan, lalu ada semacam ucapan ataupun tindakan yang janggal seperti itu. Nah, ini harus didalami di pihak keluarga terutama ketika dia dekat dengan keluarganya atau dengan signifikan others lainnya. Mungkin dengan rekan sejawatnya yang dekat yang dianggap misalnya di kepolisian ada teman-teman satu angkatannya misalnya seperti itu, misalnya dianggap sebagai teman yang dekat, ini bisa ditanyakan lebih lanjut. Apakah pernah mengutarakan rencana seperti bunuh diri dan sebagainya. Karena untuk hasil riset mengatakan 50 sampai 75% atau lebih dari setengahnya para orang yang melakukan percobaan maupun aksi bunuh diri ini pernah mengutarakan seperti itu. Baik, jadi keluarga termasuk salah satu yang menjadi prioritas untuk digali terus keterangannya, Bang, untuk mengungkap fakta ini. Ya, Baik. Lalu, kalau kita bicara soal saksi atau kerabat yang harus digali keterangannya sudah. Kalau kita bicara dengan alat bukti, polisi juga sudah mengantongi CCTV ya, Bang Ardi ya, di ya, lokasi kejadian. Ada CCTV di mana menunjukkan lokasi mobil Alphard terparkir di TKP tewasnya Brigadir RAT.
Kalau melihat dari rekaman CCTV, kemungkinan apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana, Bang Alpat, Bang Ardi? Ya. Saya menduga ada beberapa ini ya Bang, ada penyebab gitu ya Mas ya dari bunuh dirinya Brigadir RAT. Dan mungkin kita bisa secara kesimpulan awal sama seperti dilakukan oleh pihak kepolisian, kita menyimpulkan ini adalah aksi bunuh diri seperti itu. Ini Hmm. ada gangguan-gangguan impulsif. Jadi ketika bunuh diri itu dilakukan di rekaman CCTV ini terlihat belum pada posisi proper. Artinya mobil masih berjalan, mesin masih menyala, masih menggunakan seatbelt seperti itu. Hmm. Nah, ini ada gangguan-gangguan impulsif. Nah, impulsif ini sangat-sangat berbahaya ketika dikaitkan dengan case bunuh diri. Jadi ada pikiran negatif, dia langsung melakukan sesuatu yang tidak terduga seperti itu. Nah, ini harus dilihat lebih jauh. Ada beberapa riset ya yang saya pernah baca, ada tanda-tanda awal ketika ingin mencoba bunuh diri itu paling tidak ada sekitar 6. Yang pertama, sering orang ini melakukan atau mengutarakan keinginan untuk bunuh diri. Misalnya pernyataan seperti saya lebih baik mati atau keluarga saya akan lebih hidup baik jika tanpa ada saya di dunia, misalnya seperti itu. Nah, yang kedua itu biasanya mencari cara tentang bunuh diri. Hmm. Misalnya itu bisa dicek dari histori dari apa namanya sosial medianya ataupun dari histori penelusuran jinnya seperti itu. Itu ada cara bunuh diri dan sebagainya. Yang ketiga adalah perasaan tidak ada harapan untuk masa depan. Misalnya di karir ya, karir saya mentok di sini, saya tidak memiliki orientasi lebih baik ke depannya lagi, ini harus digali juga. Lalu ada perasaan seperti membenci diri sendiri. Nah, ini perasaan tidak berharga, lalu perasaan bersalah, atau ada perasaan yang sangat malu sekali begitu. Sehingga muncul kadang ungkapan saya berharap saya tidak pernah dilahirkan membenci diri saya sendiri. Nah, itu harus didalami lagi. Lalu biasanya ada case-case yang muncul di kasus bunuh diri adalah memberikan dalam tanda kutip warisan. Jadi dia sudah menyebutkan, wah nanti kalau saya sudah tidak ada lagi di dunia, harta ataupun barang kepemilikannya akan saya pindahkan ke siapa seperti itu. Ya, sudah ada tanda-tanda seperti itu. Dan biasanya yang terakhir adalah sudah mengucapkan selamat tinggal. Nah, ini normalnya sesuai hasil riset seperti itu. Jadi ada tanda-tanda yang dirangkum seperti itu dan bisa meyakinkan kita bahwa orang bunuh diri itu tidak langsung begitu saja, namun ada penyebab-penyebab yang menyertainya seperti itu. Hmm. Oke, itu kalau dilihat dari segi alat bukti CCTV seperti itu. Ya, Lalu ini kan juga yang membuat janggal, pihak keluarga ini juga menolak adanya otopsi seperti itu, Bang. Sehingga kan ini dilakukan hanya visum atau pemeriksaan luar saja seperti itu. Apakah ini sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa ini merupakan kasus bunuh diri? ya. Jadi kalau case bunuh diri ini bisa dilihat dari keberadaan orang-orang di sekitarnya yang membedakan dengan pembunuh. Hmm. Apakah di situ ada jejak-jejak DNA di situ di sekitarnya, apakah sidik jari dan sebagainya. Jika tidak, kematian yang disebabkan oleh diri sendiri adalah bunuh diri seperti itu. Dan ketika kita melihat fakta bahwa tidak ada orang lain yang berada di mobil tersebut, misalnya ataupun dia berada di dalam mobil sendiri dalam waktu cukup lama seperti itu bisa kita simpulkan bahwa dia mengakhiri hidupnya sendiri tanpa ada intervensi dari orang lain. Semacam itu. Oke, berarti untuk otopsi ini berarti memang tidak menjadi prioritas seperti itu ya? Ya, karena sudah diketahui bahwa melalui visum saja, visum di Hmm. bagian luar, sudah diketahui bahwa luka dari tembakan itu kalau tidak salah di pelipis kanan ya, di pelipis kanan Ya, tembus sampai betul. pelipis kiri. Itu artinya hal yang wajar dilakukan ketika memegang pistol dari menggunakan tangan kanan. Jadi mengarahkan langsung ke kepalanya dan menembus ke bagian kepala yang lain. Nah, ini saya juga menyoroti satu hal, bagaimana dari izin ataupun tes psikologi yang Brigadir RAT ini melakukannya tes terakhirnya. Hmm. Apakah ada kejanggalan-kejanggalan dari hasil tes tersebut? Karena untuk menggunakan dan membawa senjata api harus melalui proses-proses beberapa proses ya. Salah satunya adalah tes psikologis. Nah, ini harus dibuka di publik juga, kepolisian juga bisa mengungkapkan apakah tes terakhirnya menunjukkan hasil yang baik atau tidak. Baik. Kalau menurut Bang Ardi, ini kan per hari ini kasus tewasnya Brigadir RAT ini kan sudah ditutup. Apakah
terlalu dini, Bang? Padahal kan ini motifnya belum terungkap seperti itu dan masih akan didalami. Apakah langkah yang diambil polisi ini terlalu dini untuk menutup kasus? Dan secara bukti fisik, ketika dia mengakhiri hidupnya dan di Hmm? lingkungan sekitar tidak ada orang lain baru datang ketika sudah terjadi meletusnya senjata api itu ya. Ini bisa disimpulkan memang mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, yang harus diperdalam bukan tentang fakta-faktanya, namun apa yang menyebabkan fakta tersebut muncul. Salah satunya dari mengecek atau mengetahui lebih lanjut background story-nya ini. Apakah betul misalnya Brigadir RAT ini memiliki masalah-masalah depresi misalnya. Ini yang harus diperdalam. Kasus boleh ditutup, namun mungkin akan ada konferensi pers lagi atau penjelasan resmi dari pihak kepolisian bahwa ada penyebab-penyebab yang menyebabkan Brigadir RAT ini mengakhiri hidupnya sendiri. Baik. Lalu karena Kompolnas juga terus mendorong agar kematian Brigadir RT ini diusut secara transparan ya Bang Ardi ya, karena mengingat pentingnya ini agar publik juga mengetahui apa penyebab pastinya seperti itu ya. Ya, di satu sisi publik juga memiliki tuntutan yang tinggi karena pernah Hmm. ada kejadian eh, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh kepada Brigadir J ya beberapa tahun lalu. Ya. Ini tentu saja memicu spekulasi publik dan dari pihak kepolisian harus clear memberikan keterangan seperti itu. Baik. Lalu Bang Ardi, ini untuk menggali informasi yang lebih lanjut seperti itu. Apakah kemungkinan pemilik rumah tempat tewasnya Brigadir RT ini juga ada keterlibatan seperti itu? Soalnya dari beberapa keterangan ini yang bersangkutan membantah bahwa Brigadir RT ini adalah pengawalnya seperti itu. Sementara dari keterangan istri ini memang Brigadir RT ini ke Jakarta dengan alasan penugasan untuk mengawal seorang pengusaha seperti itu. Apakah ini dari apa namanya pemilik rumah tadi ini juga sangat penting untuk digali keterangannya? Saya melihat seperti ini, Mas. Perlu dilakukan duduk bersama dan kemudian menyatakan sebab-sebab kematian Brigadir RAT ini ke publik secara clear. Jadi dari pihak kepolisian, baik itu pemilik rumah tadi maupun keluarganya duduk bersama dulu. Setelah itu melakukan misalnya konferensi pers yang untuk hasilnya diketahui publik bahwa ada satu benang merah atau kesamaan alur yang pasti begitu. Kalau tidak, spekulasi itu akan muncul ketika ada perbedaan-perbedaan keterangan baik dari keluarga, baik dari kepolisian maupun dari pemilik rumah seperti itu. Oke. Kalau dari pandangan kriminolog untuk kasus-kasus semacam ini, apa sebenarnya apa yang sebenarnya membuat banyak adanya kejanggalan seperti itu? Terutama kalau bunuh diri pasti akan banyak melahirkan spekulasi-spekulasi ya Bang ya, termasuk kasus ini. Kalau dari kasus-kasus sebelumnya sebenarnya apa yang memang apa yang unik dari kasus bunuh diri ini Bang Jadi Ardi? ada beberapa masalah ya. Kalau kita lihat paling tidak itu ada sekitar 10 penyebab ya orang bunuh diri yang tertinggi. Yang pertama itu adalah masalah kesehatan mental. Ini Hmm. gangguan kesehatan mental baik itu depresi berat, ringan atau sedang ataupun gangguan kepribadian seperti skizofrenia seperti itu harus ditelaah lebih lanjut apakah ada kesehatan mental atau tidak. Lalu yang kedua adalah perasaan tidak dicintai atau terabaikan. Nah, banyak case di Indonesia bunuh diri ini dilakukan karena permasalahan asmara. Nah, ini biasanya ada pada perasaan tidak dicintai atau terabaikan. Lalu yang ketiga misalnya krisis keuangan atau masalah pekerjaan. Nah, ini kita lihat beberapa waktu yang lalu ada satu keluarga bunuh diri dengan cara melompat dari balkon apartemen. Ini karena masalah keuangan seperti itu. Lalu ada krisis hubungan. Ya. Krisis hubungan ini berkaitan dengan perasaan tadi, perasaan tidak dicintai ataupun perasaan yang terabaikan seperti itu. Nah, krisis hubungan ini ketidakmampuan individu untuk mengendalikan dirinya sendiri terhadap di lingkungan sekitar atau interaksi sosialnya. Nah, ini juga harus dilihat. Ini sangat-sangat mempengaruhi kesejahteraan emosional seseorang seperti itu. Lalu yang kelima adalah beban stres yang berlebihan, sehingga dia tidak memiliki kontrol atau kendali atas dirinya sendiri. Lalu ada juga case-case semacam rasa bersalah yang sangat-sangat mendalam. Misalnya ada pelaku tindak kriminal ya, yang sudah melakukan aksinya bertahun-tahun, kemudian tidak terungkap sepanjang itu, tahu-tahu dia melakukan aksi bunuh diri. Ini ada rasa bersalah yang sangat mendalam. Nah, yang ketujuh misalnya ada isolasi sosial di situ. Jadi dia terbatas untuk melakukan interaksi dengan
kelompok masyarakatnya atau merasa kesepian yang sangat berkepanjangan sehingga muncul rasa putus asa gitu. Lalu selanjutnya misalnya ada gangguan identitas, misalnya orientasi seksual yang berbeda gitu, ada ketidaknyamanan atau penolakan atas identitas gendernya, ini juga sangat mempengaruhi seseorang melakukan bunuh diri. Nah, lalu ada gangguan singgung di awal, misalnya dia menderita sakit yang sangat luar biasa dan dia memilih mengakhiri hidupnya. Ini ada gangguan medis yang serius. Dan yang terakhir mungkin adalah gangguan dari pengaruh narkoba ataupun alkohol. Ini bisa menyebabkan seseorang melakukan bunuh diri karena kesehatan dan kesadarannya sangat rendah ketika menggunakan narkoba ataupun ada pengaruh dari alkohol. Mungkin itu yang ada sekitar 10 itu ya, 10 misalnya Penyebab. preambel atau penyebabnya ya, Hmm. yang membuat seseorang mengakhiri hidupnya seperti itu. Baik, dari 10 penyebab tadi Bang Ardi, kalau kita kaitkan dengan kasus ini kan dikaitkan dengan juga apa ya, yang beliau bersangkutan ini diisukan menjadi pengawal seorang pengusaha tambang seperti itu. Kalau dikaitkan dengan narasi seperti itu, dugaan penyebab yang paling relate atau yang paling mendekati itu yang mana Pak, Bang Ardi? Saya menduga ada 3. Yang pertama adalah masalah kesehatan mental, itu yang Hmm? harus diperdalam. Lalu yang kedua adalah beban stres yang berlebihan. Hmm. Tentu saja bertugas sebagai anggota Polri dan ketika mengawal ada sedikit perbedaan. Nah, ketika dibebankan dengan waktu dan beban kerja yang sangat berat, ini akan memunculkan beban stres yang berlebihan. Dan yang ketiga adalah misalnya adalah isolasi sosial. Ketika dia bertugas di Jakarta misalnya, saya dia memang menjadi pengawal di Jakarta, ada keterbatasan interaksi dengan pihak-pihak lain, misalnya dengan keluarga tidak bisa bertemu, dengan teman-temannya juga terpisah jauh karena beda kota dan sebagainya. Jadi ada 3 itu kalau kita kaitkan dengan penyebab bunuh diri yang common gitu. Baik, jadi memang mengerucut ketiga penyebab itu ya. Namun terlepas dari hal itu, memang polisi ini masih terus melakukan pendalaman ya Bang ya, terutama menggali keterangan dari istri dan juga orang-orang terdekatnya. Ini tentu akan menjadi bukti penting atau apa ya, fakta nanti yang akan diungkap di publik apa yang sebenarnya menjadi penyebab utama kasus bunuh diri dari Brigadir RAT ini. Oke, kalau Bang Ardi sebagai kriminolog menyimpulkan ini nantinya akan dibutuhkan waktu berapa lama untuk mengungkap ini? Apakah memang ini kasusnya panjang karena melibatkan banyak pihak seperti pengusaha dan sebagainya, atau kasus ini sebenarnya sederhana dan bisa diselesaikan dalam waktu singkat? Saya melihat ini hanya masalah komunikasi ya antara keluarga, lalu pemilik rumah dan pihak kepolisian. Mungkin dalam waktu minggu-minggu ini harus bisa diselesaikan dengan baik supaya kasus ini tidak berlarut-larut dan memunculkan spekulasi yang tidak bisa dikendalikan di publik seperti itu. Jadi polisi harus duduk dengan pihak-pihak yang lain dan memberikan pernyataan bahwa kasus ini dikarenakan sebab-sebabnya itu jelas dan termasuk pemeriksaan ataupun background check story-nya ya, background story-nya dicek apakah ada permasalahan individual yang sifatnya sangat-sangat psikologis seperti itu. Baik, kita berdoa bersama ya Bang, semoga kasus ini cepat terungkap dan apalagi ini menyangkut institusi Polri ya, ini sangat rentan mungkin di publik ya, karena beberapa kasus sebelumnya juga melibatkan anggota polisi seperti itu di berbagai kasus pembunuhan. Apa yang menjadi langkah polisi ke depan, semoga bisa membuka kasus ini secara terang benderang. Kalau begitu terima kasih Bang Ardi atas bincang-bincangnya sore ini, semoga apa yang kita obrolkan hari ini bisa membawa pencerahan kepada publik tentang kemana arahnya sebenarnya kasus ini, meskipun polisi sudah memberikan sedikit kesimpulan bahwa ini adalah murni karena kasus bunuh diri seperti itu. Terima kasih Bang Ardi atas waktunya. Silakan dilanjutkan kembali aktivitasnya. Jangan lupa untuk Tribunnews untuk selalu menyaksikan program On Focus di kanal YouTube Tribunnews. Saya Agung Laksono pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.